Apa, Bu? Menikah dengan pengemis itu? Apa ibu sudah gila? Mulutmu dijaga, Nisa. Dia memang miskin, tapi hatinya bersih. Ibu tahu apa yang terbaik. Tapi aku masih kuliah, Bu. Aku punya masa depan. Masa ibu tega menghancurkan hidupku hanya demi dia? Sudah. Kamu terlalu banyak bicara. Kamu pikir ibu tidak sakit hati melihat kamu pacaran dengan cowok yang hanya mempermainkanmu? Itu urusanku. Jangan paksa aku menikah dengan orang yang bahkan tidak punya rumah. Ibu sudah janji pada ayahnya. Itu amanah, Nisa. Dan pernikahanmu minggu depan. Titik. Nisa menangis sejadi-jadinya di dalam kamar. Foto wisudanya ia jatuhkan. Hidupnya hancur. Masa depan yang cerah lenyap hanya karena keputusan sepihak ibunya. Hari pernikahan tiba. Nisa mengenakan gaun sederhana, tanpa senyum, tanpa bahagia. Pria itu memakai pakaian lusuh, berwajah sayu. Namamu siapa? Raka. Jawabnya pelan. Dengar, Raka. Aku menikah denganmu hanya karena ibuku. Jangan harap aku akan jadi istri yang baik. Aku tahu. Aku tak berharap apa-apa darimu. Bagus. Malam pertama. Di rumah Reyot yang hampir roboh. Bau apak menusuk hidung. Raka menyodorkan air putih. Maaf, cuma ini yang bisa kuberikan. Aku tidak butuh apapun darimu, sahut Nisa ketus. Aku akan tidur di luar. Kamu di dalam. Aku takkan menyentuhmu. Memangnya aku takut kau sentuh? Jangan mimpi. Nisa membanting pintu kamar. Air matanya jatuh lagi. Kenapa hidupku jadi begini, Tuhan? 3 hari berlalu. Raka selalu pulang membawa sekantong plastik berisi nasi bungkus. Ini buatmu, Nisa. Aku bisa beli sendiri. Uangmu habis kan? Aku lihat kamu hanya makan roti kemarin. Kenapa kamu peduli? Karena sekarang kamu istriku. Nisa diam, tapi dadanya bergetar. Ada ketulusan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Hari kelima. Nisa bangun lebih pagi. Raka belum pulang. Ia penasaran. Diam-diam ia mengikutinya besok pagi. Raka berjalan ke sebuah masjid. Ia duduk, berdoa, lalu berjalan ke sebuah pasar, memungut kardus. Seseorang memanggilnya. Raka, ini uangmu kemarin. Untung besar. Kapan mau buka lapak sendiri? Aku belum siap, Pak. Biarkan begini dulu. Nisa tertegun. Apa maksudnya ini? Dia bukan pengemis? Nisa bersembunyi di balik tiang masjid. Matanya menatap Raka yang kini sedang membagikan makanan ke para gelandangan. Kenapa dia lakukan semua ini? Bukannya dia pengemis juga? Gumam Nisa. Ia kembali mengikuti Raka diam-diam. Raka berhenti di sebuah bangunan kosong di pinggir kota. Begitu pintu terbuka, Nisa tercengang. Di dalam ruangan Reyot itu ada rak-rak buku, laptop, printer, dan papan strategi bisnis. Apa-apaan ini? Raka duduk dan menyalakan laptop. Ia menelpon seseorang. Halo, Mas Ferry. Iya, stok beras kita sudah aman. Pengiriman ke 5 yayasan sudah jalan. Yang soal bantuan modal usaha itu juga. Ya, pastikan anak-anak jalanan yang ikut pelatihan minggu lalu dapat giliran lebih dulu. Baik, Mas. Oh, iya, istri saya. Belum tahu semua ini. Saya belum siap. Nisa mundur 1 langkah. Kepalanya pusing. Ia pulang dengan hati campur aduk. Malamnya, Raka pulang. Ia terkejut melihat Nisa memasak. Kamu, masak? Apa salahnya? Tidak, cuma, aku kira kamu masih marah. Nisa menyajikan makanan di meja kecil. Mereka makan berdua. Tiba-tiba Nisa berkata, kamu bukan pengemis, ya? Raka terdiam. Jawab aku, Raka. Siapa yang memberitahumu? Aku mengikutimu pagi tadi. Aku tidak ingin kamu tahu dulu.
Nisa meletakkan sendoknya. Kenapa kamu pura-pura jadi orang miskin? Aku tidak berpura-pura. Aku hanya ingin hidup sederhana. Aku ingin perempuan yang mencintaiku, bukan kekayaanku. Mata Nisa membelalak. Kaya? Maksud kamu kaya? Raka menghela napas. Ia berdiri, membuka tas kecil di bawah tempat tidur, mengambil sebuah dompet kulit dan menunjukkan satu kartu hitam. Ini, kartu kredit bisnis. Aku pemilik Yayasan Roda Rezeki. Aku juga investor di beberapa UMKM. Tapi aku lelah didekati karena uang. Aku ingin tahu seperti apa perempuan yang bisa bertahan tanpanya. Nisa terpaku. Air matanya jatuh pelan. Kenapa kamu tidak bilang dari awal? Karena aku ingin tahu hatimu, Nisa. Dan ternyata, kamu tetap kuat meski membenciku. Nisa menunduk. Maafkan aku. Raka tersenyum lembut. Aku tidak menuntut kamu mencintaiku sekarang. Tapi aku berjanji, kamu takkan pernah menangis lagi karena penderitaan. Keesokan paginya, Nisa berdiri di depan cermin kecil di kamar itu. Matanya sembab tapi senyumnya pelan-pelan muncul. Ia membuka lemari tua Raka. Isinya rapi. Hanya ada 2 kemeja, beberapa celana, dan satu jas mahal tersembunyi di balik plastik. Nisa menyentuh jas itu. Dia bisa beli apapun, tapi dia memilih hidup begini. Pintu terbuka. Kamu belum siap? Tanya Raka. Mau kemana? Ke rumah ibumu. Aku ingin minta restu langsung. Restu? Tapi kalian sudah menikah. Restu untuk memperbaiki semuanya. Rumah Nisa. Ibunya terkejut melihat Nisa menggandeng Raka. Ibu. Kenapa kamu kesini lagi? Kamu mau mengadu? Tidak, Bu. Aku ingin berterima kasih. Karena ibu telah memilihkan laki-laki yang luar biasa. Ibu Nisa kaget. Kamu sudah sadar sekarang? Raka menunduk sopan. Bu, saya minta maaf jika selama ini menyusahkan. Saya mungkin tampak tak pantas. Tapi saya berjanji menjaga Nisa sampai akhir hayat. Raka bukan seperti yang kita kira, Bu. Dia bukan pengemis. Dia pemilik yayasan, investor, dan orang yang selama ini menyembunyikan kebaikannya. Ibu Nisa terdiam. Air matanya jatuh. Jadi benar. Kamu anak Pak Arman, sahabat almarhum suamiku. Raka mengangguk. Iya, Bu. Saya memang tidak ingin pernikahan ini jadi beban untuk Nisa. Tapi saya juga tidak ingin mengkhianati amanah ayah saya. Ibu Nisa memeluk Nisa sambil menangis. Maafkan Ibu. Ibu hanya takut kamu memilih cinta yang salah lagi. Tapi ternyata ibu justru memaksamu pada cinta terbaik. 2 minggu kemudian, sebuah mobil putih berhenti di depan rumah kontrakan reot itu. Nisa turun dengan setelan sederhana tapi anggun. Ia membuka pintu pagar, menatap rumah itu dengan senyum haru. Tempat pertama aku mengenal cinta yang tidak aku minta, tapi ternyata paling aku butuhkan. Raka menggenggam tangannya dari belakang. Kamu masih ingin tinggal di sini? Aku ingin mulai dari sini. Tapi bersamamu, kita bisa kemana saja. Raka tersenyum. Kita punya satu rumah baru untuk anak-anak jalanan. Mau bantu aku mengajar mereka? Tentu. Kali ini aku ikut jalanmu. Mereka berjalan bergandengan. Matahari pagi menyinari wajah mereka. Dari cinta yang dipaksakan, lahir bahagia yang tak terduga.